Saya menemukan satu pertanyaan yang sangat menarik dan ternyata susah sih dijawabnya. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Kalau kita pakai bahan tambahan pangan untuk bakso kita, yang terutama yang harganya mahal-mahal nih, kira-kira bisa nggak ya harga jual bakso kita jadi kita mahalkan juga atau jadi yang untungnya gede? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya punya satu cerita yang sangat menarik yang kalau Anda bisa dapat maknanya, seharusnya Anda tahu jawaban pertanyaannya di awal tadi apa. Nah, saya punya seorang teman, jadi sekitar tahun 2015-an kemarin, dia itu menjual sebuah sepeda motornya. Sepeda motor ini lama sekali nggak dipakai, ya kebetulan umur sepeda motornya juga tua. Jadi sepeda motor ini menemani dia dari masa SMA. Kalau saya nggak salah sih, dia SMA kurang lebih sekitar tahun 2000-an. Cuma pastinya berapa saya lupa. Jadi motornya, ini mungkin kalau bapak-bapak yang suka motor, hobinya mungkin tahu. Motornya adalah Yamaha Viz R. Dimana kalau Anda tahu ini kan motor yang cukup lama sekali, cukup ya kuno lah, bisa dibilang kuno. Jadi karena teman saya tadi lama nggak pakai, terus dia juga sudah males ngerawatnya, akhirnya dia putuskan jual. Yang jadi masalah, ketika dia cerita dia mau jual, kondisi surat-suratnya ini mati. Jadi karena sudah lama sekali nggak dipakai, perpanjangan kayak STNK, bayar pajaknya itu lama juga dia nggak bayar. Sehingga kondisinya mati bertahun-tahun. Saya nggak ingat detailnya mati berapa tahun, saya nggak ingat. Sehingga akhirnya ya sudahlah, sudah mati, surat-suratnya mati, terus motor nggak pernah dipakai, jarang dipanasin, nggak kerawat, akhirnya jual lah daripada numpuk di gudang. Nah, singkat cerita, teman saya tadi jual, dan akhirnya waktu saya tanya, jual berapa? Dia bilang sekitar 2-3 jutaan, saya lupa. Nah, yang menarik nih, setelah itu sudah selesai, sudah terjual, beberapa hari setelah saya dapat cerita itu, saya ngobrol sama teman saya yang lain, yang kebetulan dia ini hobinya otomotif. Dia punya motor dan dia nggak kenal dengan teman saya tadi. Terus saya cerita, ini gitu, terus teman saya kaget. Hah, dijual 2-3 juta? Gak salah kah? Kamu kalau tahu motor Yamaha Viz R tadi, itu kalau kondisinya masih oke, seharusnya bisa dijual sampai belasan juta. Bahkan kalau masih terawat, 20 jutaan itu bisa. Saya pun kaget dong. Masa sih begitu mahalnya? Ini kan motor kuno tahun 2000-an. Di Surabaya aja sudah jarang orang pakai. Terus dia bilang, iya kalau kamu bisa jual tepat segitu. Saya pun berargumen. Ya mungkin tuh kalau kondisinya bagus. Tapi kan ini kan sudah lama nggak kepake, nggak kerawat, surat-suratnya mati juga. Ya nggak mungkin lah. Paling ya 2-3 juta. Menurut saya wajar. Teman saya tadi yang hobi otomotif, dia pun menyanggah. Kalau misalkan surat-suratnya mati, ya pasti turun harganya, itu pasti. Tapi nggak mungkin jauh di bawah 10 tuh nggak mungkin. Pasti masih belasan itu masih laku. Nah, saya pun bingung kan. Makna cerita yang tadi, motor, ternyata yang akhirnya saya dapati, kalau kita tidak tahu, kita asal jualnya, itu ya harganya jadi murah. Tapi, ketika kita tahu kepada siapa yang tepat jualnya, maka harga motornya tadi bisa melambung tinggi. Jadi motor teman saya Viz R tadi karena dijual sembarangan, lakunya cuma 2-3 jutaan. Tapi kalau dia bisa jual ke orang yang tepat, yang hobinya otomotif, yang tahu harga, tahu value, kemungkinan dia bisa jualnya sekitar 10 juta ke atas. Menurut teman saya tadi ya. Nah, jawaban ini, cerita ini tadi, sesuai dengan pertanyaan di awal. Kalau kita pakai bahan tambahan pangan untuk bakso, bisa nggak kita jualnya lebih mahal, untung kita bisa lebih gede? Jawabannya yang nomor 1 adalah tergantung Anda jualnya ke siapa. Kalau kita jualnya ke market yang tepat, tentu menggunakan bahan tambahan pangan itu bisa membantu untuk meningkatkan hasil kita lebih bagus kan. Terus yang kedua ada juga bahan tambahan pangan yang bisa membantu untuk menghemat kos. Sehingga kalau marketnya tepat, tentu keuntungan kita bisa lebih tinggi. Nah, yang kedua yang susah itu sebenarnya bukan menjawab bahan tambahan pangan apa yang bisa menguntungkan margin kita, untung kita lebih gede apa, itu bukan. Tapi Anda menemukan market yang tepat seperti gimana? Yang saya dapati, kebanyakan orang nih, kebanyakan pedagang bakso merasa kalau baksonya enak, kenyal, keras, otomatis bisa dijualnya mahal. Nah, yang menarik nih, saya punya 2 cerita lagi. Yang pertama, 1, tidak semua orang suka dengan bakso yang keras dan yang kenyal. Saya pernah ketemu dengan orang yang mungkin cukup berumur, jadi dulu sekali, sudah lama sekali, mungkin ada kurang lebih 10 tahunan yang lalu juga. Saya pernah testing, saya sebar sampel bakso yang kenyal keras yang menurut seumuran saya, menurut selera saya itu enak. Nah, ketika dimakan karena kebetulan usianya tua, jadi seusia orang tua saya lah, sudah 50 lebih, dia bilang nggak enak. Nah,
Ketika dia bilang nggak enak, saya pun bingung kok bisa nggak enak. Dia bilang susah untuk dikunyah. Oke, dapat kan? Jadi yang menurut saya kenyal keras itu bagus, menurut dia itu nggak enak. Karena susah dikunyah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya pergi ke luar negeri, misalkan ke Singapura, ada bakso ikan. Itu bakso ikannya yang premium, yang mahal, yang antrinya panjang, itu malah nggak ada keras-kerasnya. Jadi cuma kenyal, yang empuk, membal-membal gini doang. Tapi itu sangat disukai orang. Nah, kembali kan, dari dua cerita tadi, yang nomor satu yang perlu kita pikirkan kalau mau jualan bakso itu adalah yang disukai pelanggan kita itu yang seperti apa. Kalau sudah ketemu, misalnya kebetulan Anda juga sukanya yang kenyal keras, calon pembeli Anda juga sukanya kenyal keras, maka gampang. Anda tinggal tambahkan bahan pangan seperti WBS 500, Mindapos, itu bisa membantu untuk kenyal kerasnya bagus. Oh, harganya mahal karena pakai daging sapi, dimurahin pakai gimana? Bisa pakai Mitri Plus 100R, kan selesai. Jadi pas. Ketika pas, kita bisa jualannya mahal, untungnya gede. Tapi, kalau ternyata market Anda tidak menginginkan seperti itu, misalkan Anda jualan ke orang-orang yang tua, yang lansia gitu ya, misalkan usia 50, mereka mungkin duitnya banyak, mereka mungkin bisa ya beli bakso harga 20-30 ribu mungkin enteng, karena mereka mungkin kaya ya. Tapi kalau mereka nggak suka yang kenyal keras, ya percuma. Anda mau pakai bahan tambahan pangan yang premium sekalipun, nggak bisa jual ke mereka. Nah, intinya jawaban dari pertanyaan tadi, apakah bahan tambahan pangan itu bisa membantu kita untuk jualnya lebih mahal? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung market Anda seperti apa. Dan kembali yang terakhir, macamnya bahan tambahan pangan itu kan banyak sekali, dan ini seringkali bikin orang bingung, kok macamnya banyak? Jawabannya karena simpel. Bahan tambahan pangan ini banyak karena kebutuhan tiap-tiap orang, keinginan tiap-tiap orang itu beda semua. Sehingga kembali kan, Anda perlu cek yang disukai market Anda apa, kemudian baru kembali Anda bikin resep dan pilih mana bahan tambahan pangan yang tepat untuk Anda.